Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab akuntansi, belanja, beban, dan persediaan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Lutfi Nuraini dengan NIM 247, dan rekan saya ada Dwi Zili Satria Tama Ghazali dengan NIM 248, Diana Nur Umami dengan NIM 250, Maurisa Asri Ramadhani dengan NIM 252, Sefira Dona Puspita dengan NIM 256, dan Muhammad Izazi dengan NIM 293. Yang pertama yaitu konsep dasar akuntansi belanja dan beban. Dalam akuntansi pemerintahan, setiap transaksi pengeluaran tidak hanya dilihat dari satu sisi, melainkan ada dua sudut pandang yaitu belanja LRA atau beban LO. Hal ini pemerintah menggunakan dua basis pencatatan yaitu basis kas dan akrual. Basis kas sendiri dicatat satu hanya soal uang benar-benar diterima atau dibayar. Akrual yaitu transaksi dicatat saat terjadi walaupun uangnya belum diterima atau dibayar. Next. Selanjutnya, definisi belanja. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas dari kas negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran terjadi dalam satu periode anggaran tidak diminta kembali oleh pemerintah. Karakteristik belanja dicatat saat kas benar-benar keluar atau digunakan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, fokus pada apakah anggaran sudah digunakan. Berbeda dengan beban, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan yang mengurangi ekuitas pemerintah, bisa berupa konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Karakteristik beban sendiri dicatat saat manfaat ekonomi digunakan atau basis akrual digunakan dalam laporan operasional atau LO, fokus pada apakah sumber daya sudah dipakai. Selanjutnya ada perbedaan belanja dan beban. Belanja sendiri diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, merupakan unsur pembentukan laporan realisasi anggaran atau LRA, berada dalam kelompok bagian akun standar BAS nomor 5. Sedangkan beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, merupakan unsur pembentuk laporan operasional atau LO, berada dalam kelompok bagian akun standar BAS nomor 9. Kalau disederhanakan, perbedaannya itu belanja itu fokus pada kas keluar, sedangkan beban fokus pada manfaat yang digunakan. Jadi meskipun transaksinya sama, pencatatan bisa berbeda tergantung sudut pandangnya. Selanjutnya ada klasifikasi belanja dan beban. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dan beban diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis agar lebih mudah dianalisis dan dilaporkan. Dari sisi belanja ada belanja operasi yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah, contohnya belanja pegawai, belanja barang, bunga. Yang kedua ada belanja modal, digunakan untuk memperoleh aset jangka panjang, contohnya pembangunan gedung, pembelian kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada belanja tak terduga, digunakan untuk kondisi darurat, contohnya bencana alam. Selanjutnya ada dari sisi beban. Yang pertama ada beban operasi, beban pegawai, beban barang, beban bunga, termasuk juga penyusutan aset. Yang kedua ada beban transfer atau pengeluaran ke pihak lain, contohnya bantuan ke daerah lain atau desa. Selanjutnya yang ketiga ada beban non-operasional, tidak terkait kegiatan utama, contohnya kerugian penjualan aset. Yang keempat ada beban luar biasa, yaitu kejadian yang jarang terjadi dan tak terduga, contohnya bencana besar. Jadi perlu diperhatikan bahwa belanja itu lebih fokus pada penggunaan anggaran, sedangkan beban itu lebih fokus pada dampak ekonominya. Maka beban menjadi klasifikasi yang lebih detail dibandingkan belanja. Dengan adanya klasifikasi ini, pemerintah bisa lebih memudah dan menyusun laporan dan mengevaluasi kinerja keuangan.
Selanjutnya yaitu pengakuan belanja dan beban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Tahun Nomor 64 garis miring 2013. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah atau saat pertanggungjawaban bendahara disahkan. Dan beban diakui saat timbulnya kewajiban serta terjadi konsumsinya aset dan terjadi penurunan manfaat ekonomi. Selanjutnya adanya perbedaan waktu pengakuan. Yang pertama, beban bisa diakui lebih dahulu sebelum belanja. Contohnya yaitu tagihan listrik, jasa hotel, dan lain-lainnya. Yang kedua ada bisa juga bersamaan, contohnya pembayaran langsung, UP. Yang ketiga ada beban yang tidak diikuti belanja, seperti penyusutan dan amortisasi. Pencatatan belanja dan beban itu yang pertama menggunakan sistem double entry yang menghasilkan yang pertama ada LRA, yaitu laporan realisasi anggaran, selanjutnya ada LO atau laporan operasional, dan yang ketiga ada neraca. Bedakan, yang pertama dari belanja itu dia akuntansi anggaran, selanjutnya kalau beban itu dia akuntansi keuangan. Contoh dari pencatatan yang pertama menggunakan sistem double entry yang menghasilkan laporan realisasi anggaran dan juga laporan operasional. Selanjutnya neraca. Next, Din. Pada bagian ini kita membahas persediaan bagaimana persediaan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang dibedakan menjadi dua pendekatan. Yang pertama dalam akuntansi belanja, itu belanja persediaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran, artinya fokus pada arus kas keluar dicatat saat terjadi pembayaran dan tujuannya untuk melihat kepatuhan terhadap anggaran. Dan yang kedua, dalam akuntansi beban, beban persediaan disajikan dalam laporan operasional. Artinya, fokusnya pada manfaat ekonomi yang digunakan dicatat saat persediaan dikonsumsi atau dipakai. Tujuannya untuk menggambarkan kinerja operasional yang sebenarnya. Selanjutnya ada akuntansi persediaan. Persediaan Persediaan merupakan aset lancar yang penting untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik. Dalam pemerintahan daerah, persediaan dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas kerja serta pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan penting agar laporan keuangan menjadi akuntabel, transparan, dan tertib administrasi. Menurut PSAP nomor 5, PP nomor 7 tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah atau barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari masa pelaporan. Yang selanjutnya klasifikasi persediaan. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala dia memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP nomor 5, yaitu yang pertama ada barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Ini termasuk ke dalam barang habis pakai. Yang kedua ada atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.
Yang ketiga, ada barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ada barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Berikut ada beberapa klasifikasi persediaan menurut Badan Aku Standar sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan bahan pakai habis, yaitu persediaan alat tulis kantor, dokumen administrasi tender, alat listrik dan elektronik, perangko materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak atau gas, isi tabung pemadam kebakaran, dan isi tabung gas. Yang kedua, ada persediaan bahan material, persediaan bahan baku bangunan, bahan atau bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan makanan pokok. Dan yang terakhir ada persediaan barang lainnya, yaitu termasuk persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran. Jadi, persediaan itu diakui sebagai aset jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, apabila manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan diukur andal. Dan yang kedua, apabila hak kepemilikan atau penguasaan telah berpindah, artinya barang sudah diterima dan dikuatkan. Pengakuan persediaan juga ada dua. Yang pertama, pendekatan aset dicatat sebagai persediaan terlebih dahulu, jadi debitnya persediaan dan kreditnya kas. Dan yang kedua, pendekatan beban dicatat sebagai beban, jadi debitnya beban persediaan dan kreditnya kas. Nah, pendekatan ini lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, selanjutnya ada prinsip pengukuran persediaan. Eh, Persediaan dari pembelian itu dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang kedua, persediaan dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar dan persediaan dari hibah atau rampasan dinilai berdasarkan nilai wajar. Baik, selanjutnya pencatatan belanja dan beban. Yang pertama menggunakan metode periodik. Yang pertama jenis persediaan yang penggunaannya itu sulit diidentifikasi, contohnya alat tulis. Yang kedua, pencatatan hanya dilakukan saat terjadi penambahan. Ketiga, tidak mengupdate jumlah persediaan. Keempat, jumlah akhir diketahui dengan stock of name di akhir periode. Dan kelima, dapat menggunakan pendekatan aset atau beban. Untuk metode perpetual, yang pertama yaitu jenis persediaan yang sifatnya continuous dan membutuhkan kontrol besar, contohnya obat-obatan. Yang kedua, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan masuk dan keluar. Yang ketiga, nilai atau jumlah persediaan selalu terupdate. Next.
Berikut contoh jurnal pencatatannya. Transaksi pertama yaitu pembelian. Di metode periodik terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Uraiannya yaitu beban persediaan dicatat pada debit dan kas di bendahara dicatat pada kredit. Untuk pendekatan aset, persediaan dicatat pada debit dan kas di bendahara dicatat pada kredit. Untuk metode perpetualnya, jurnalnya yaitu persediaan dicatat pada debit dan kas di bendahara dicatat pada kredit. Untuk jurnal satunya yaitu belanja persediaan dicatat pada debit dan estimasi perubahan sal pada kredit. Untuk pendekatan aset, jurnalnya belanja persediaan di debit dan estimasi perubahan sal di kredit. Untuk di metode perpetual, yaitu belanja persediaan di debit dan estimasi perubahan sal di kredit. Untuk transaksi kedua yaitu pemakaian, di metode periodik dengan kedua pendekatan sama-sama tidak di jurnal atau no entry. Tapi untuk metode perpetual dicatat di jurnalnya yaitu beban persediaan di debit dan persediaan di kredit. Untuk transaksi penyesuaian akhir periode, menggunakan pendekatan beban, persediaan dicatat pada debit, lalu beban persediaan dicatat pada kredit. Pendekatan aset, beban persediaan dicatat pada debit, dan persediaan dicatat pada kredit. Untuk metode perpetual sendiri itu tidak di jurnal atau no entry. Nah, berikut ada contoh soal yaitu yang pertama saldo persediaan obat-obatan di neraca awal tahun 2015 sebesar 10 juta. Pembelian dan pemakaian obat-obatan selama tahun berjalan pada tanggal 1 November 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Sejahtera membeli obat-obatan senilai 50 juta. Pada tanggal 18 Desember 2015 terjadi pemakaian obat-obatan senilai 45 juta. Berdasarkan hasil stock of name, nilai persediaan akhir tahun adalah sebesar 15 juta. Next. Nah, berikut untuk pencatatan jurnal metode perpetual. Pada tanggal 1 November 2015, yaitu pembelian, persediaan dicatat pada debit dan kas di bendahara pengeluaran dicatat pada kredit, masing-masing senilai 50 juta. Untuk jurnal satunya, yaitu belanja persediaan dicatat pada debit dan estimasi peribagan sal dicatat pada kredit dan masing-masing 50 juta. Untuk di tanggal 18 Desember 2015, yaitu pemakaian, beban persediaan dicatat pada debit, dan persediaan dicatat pada kredit masing-masing senilai 45 juta. Untuk penyesuaian akhir tahun di tanggal 31 Desember 2015, yaitu no entry atau tidak ada di jurnal. Lalu metode periodik dengan pendekatan aset. Pada 1 November 2015, jurnalnya yaitu persediaan dicatat pada debit dan kas di bendahara pengeluaran dicatat pada kredit senilai 50 juta. Untuk jurnal kedua yaitu belanja persediaan dicatat pada debit dan estimasi peribagan sal dicatat pada kredit, masing-masing juga 50 juta. Untuk di tanggal 18 Desember 2015, untuk pemakaian itu tidak ada jurnal atau no entry. Untuk penyesuaian akhir tahun 31 Desember 2015, beban persediaan dicatat pada debit dan persediaan dicatat pada kredit masing-masing 45 juta. Yang kedua yaitu metode periodik dengan pendekatan aset. Pada tanggal 1 November 2015, pembelian, beban persediaan dicatat pada debit dan kas di bendahara pengeluaran dicatat pada kredit masing-masing 50 juta. Untuk jurnal yang kedua yaitu belanja persediaan dicatat pada debit, lalu estimasi peribagan sal dicatat pada kredit masing-masing juga 50 juta. Untuk tanggal 18 Desember 2015 yaitu jurnal pemakaian, no entry atau tidak ada jurnal. Dan yang terakhir 31 Desember 2015 yaitu untuk penyesuaian akhir tahun, persediaan dicatat pada debit dan beban persediaan dicatat pada kredit, masing-masing sebesar 5 juta. Selanjutnya ada penilaian persediaan. Jadi penilaian persediaan itu penting karena harga barang-barang itu bisa berbeda tiap pembeliannya.
yang akibatnya perusahaan harus menentukan metode yang dipakai untuk menghitung nilai persediaan akhir dan beban persediaannya. Next. Jadi metode yang pertama di sini adalah FIFO atau first in first out. Jadi metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali digunakan atau dijual. Yang artinya ketika terjadi pemakaian, perusahaan akan mengambil dari persediaan yang paling awal dibeli. Sedangkan persediaan akhir dianggap berasal dari pembelian yang paling baru. Next. Selanjutnya ada FIFO, metode periodik. Jadi dalam metode periodik ini, perusahaan tidak mencatat setiap pemakaian barang secara langsung. Jadi selama periode berdasarkan hasil stock of num. Karena perhitungan dilakukan di akhir, maka untuk menentukan persediaan akhir dengan FIFO, perusahaan akan mengambil unit dari pembelian yang paling terakhir sampai jumlah persediaan akhir terpenuhi. Next. Selanjutnya ada FIFO metode perpetual. Jadi metode perpetual ini mencatat setiap transaksi persediaan secara langsung saat terjadi pembelian. Jadi setiap pembelian akan menambah stok dan setiap pemakaian langsung dihitung sebagai beban persediaan saat itu juga. Jadi dalam metode ini ketika terjadi pemakaian, sistem langsung mengambil dari stok yang paling awal sesuai dengan konsep dari FIFO ini. Next. Yang selanjutnya adalah ada metode rata-rata tertimbang atau average. Jadi metode rata-rata tertimbang atau average ini itu menghitung harga pokok persediaan berdasarkan rata-rata dari seluruh pembelian. Jadi dengan metode ini tidak ada perbedaan antara barang lama dan barang baru. Semua unit dianggap memiliki harga yang sama, yaitu harga rata-rata. Jadi dengan metode ini digunakan untuk mengurangi fluktuasi harga sehingga menghasilkan nilai yang lebih stabil dalam laporan keuangannya. Next. Di average juga ada dua metode. Yang pertama ada average periodik. Jadi dalam metode periodik ini perhitungan rata-rata dilakukan di akhir periode sama dengan FIFO juga di akhir periode setelah seluruh data pembelian diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh nilai pembelian kemudian dibagi dengan total unit yang tersedia selama periode tersebut. Next. Lalu ada average perpetual. Jadi dalam metode perpetual, rata-rata tidak dihitung sekali di akhir, tetapi dihitung ulang setiap kali terjadi pembelian. Yang artinya setiap ada pembelian baru, harga rata-rata akan berubah dan harga terbaru inilah yang digunakan untuk menghitung pemakaian berikutnya. Seperti di tabel tersebut, jadi setiap ada pembelian itu langsung dimasukkan dan langsung dihitung harga rata-ratanya. Next. Lalu ada harga pembelian terakhir. Jadi metode ini menggunakan harga pembelian terakhir sebagai dasar penilaian persediaan. Jadi artinya persediaan akhir dinilai menggunakan harga yang paling baru terjadi. Pendekatan ini lebih sederhana karena tidak perlu melacak alur barang seperti FIFO. Namun metode ini itu kurang mencerminkan kondisi sebenarnya jika harga sering berubah signifikan. Next. Pendekatan dalam pencatatannya, jadi berbeda dengan metode dari FIFO dan average, metode harga pembelian terakhir tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara sistem periodik dan perpetual. Hal ini karena fokus utama metode ini hanya pada satu harga, yaitu harga terakhir. Sehingga baik pencatatan dilakukan secara periodik maupun perpetual, hasil penilaiannya akan tetap mengacu pada harga pembelian terakhir tersebut. Next. Lalu ada perbandingan dari metode-metode yang tadi dijelaskan. Dari pertama ada FIFO. FIFO itu cenderung menghasilkan beban persediaan yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi. Lalu untuk average menghasilkan nilai yang lebih stabil
dan tidak terlalu terpengaruh fluktuasi harga. Lalu ada metode harga terakhir. Ini yang paling sederhana tapi paling lemah secara akurasi jika harga tidak stabil. Next. Kalau untuk penyajian persediaannya, jadi persediaan ini disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar. Jadi selain itu juga metode penilaian yang digunakan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar transparan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan. Jadi untuk pengungkapan ini penting karena metode yang berbeda dapat menghasilkan nilai yang berbeda pula. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.